Sahabat Indonesia, selamat berjumpa lagi di channel kesayangan Anda ini ya. Dan kali ini kita akan membuka tabir, membuka satu fakta dengan logika dan juga ilmu pengetahuan nanti menjadi sebuah amal perilaku yang baik tentang kenapa kita harus berprasangka baik gitu ya. Kenapa dalam kondisi apapun kita harus tetap berprasangka baik. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan kita lihat beberapa jawaban secara logika dan juga secara keagamaannya. Karena kan beberapa agama atau bahkan mungkin semua ya, hampir semua agama menyampaikan supaya kita selalu berprasangka baik kepada siapapun gitu ya, kepada peristiwa apapun. Pokoknya pada apapun kita berprasangka baik gitu ya. Nah, kenapa seperti itu? Nanti akan kita lihat secara logika, kemudian secara keilmuan dan juga secara spiritual kenapa semacam itu. Baik, untuk Anda yang baru saja bergabung di channel Cak Motivator ini, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu, kemudian tekan juga tombol loncengnya supaya nanti kalau kita ada update terbaru dari video channel ini Anda akan mendapatkan notifikasinya. Kemudian juga tekan tombol share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sama sedang ingin mendapatkan informasi tentang bagaimana berprasangka baik itu, kemudian juga secara spiritual itu pengaruhnya seperti apa gitu ya. Baik, kita akan langsung mulai mengkajinya. Jadi berprasangka baik itu secara spiritual atau keagamaan, kalau kita lihat dari teman-teman kita yang beragama Muslim gitu ya, itu kan di situ disebutkan ada firman Allah yang artinya aku terserah prasangka hambaku, kan begitu. Aku terserah prasangka hambaku. Artinya apa? Diharapkan dan memang harus kita berprasangka baik pada Tuhan pencipta alam semesta itu dalam kondisi apapun gitu ya. Apakah kita dalam kondisi yang sedih, apakah kita dalam kondisi kesulitan, atau kita dalam kondisi senang dan gembira, kita tetap harus berprasangka baik gitu ya. Nah, dari situ sudah jelas bahwa secara spiritual, secara kehidupan beragama itu sudah dipatenkan bahwa kita harus berprasangka baik apapun kondisinya gitu ya, tetap berprasangka baik. Nah, sekarang kita akan mengkaji dari sisi ilmu pengetahuan. Apa sih yang kita dapatkan kalau kita berprasangka baik itu, dan contohnya seperti apa gitu ya. Oke, begini. Jadi secara keagamaan tadi sudah clear ya, kita memang harus berprasangka baik. Tapi dalam kenyataan di kehidupan sehari-hari seringkali kita berprasangka jelek kan gitu ya. Berprasangka jelek. Misalkan dengan kalimat saya ini sepertinya memang tidak akan bisa hidup lebih baik, tidak akan bisa meningkat lagi kehidupannya. Kita memang ditakdirkan miskin dan segala macamnya. Apakah kita bisa bangkit lagi? Jangan-jangan memang dengan usia yang sekian kita tidak akan pernah bangkit lagi. Nah, itu berbagai prasangka-prasangka yang tidak baik gitu ya. Prasangka-prasangka yang tidak baik terhadap kehidupan kita sendiri. Kalau kita berprasangka tidak baik pada kehidupan kita sendiri, itu artinya kita berprasangka tidak baik juga kepada yang menciptakan kita. Jadi clear ya. Jadi kalau kita berprasangka tidak baik terhadap peristiwa yang terjadi pada diri kita, itu artinya kita memang sudah berprasangka tidak baik pada pencipta kita. Lah, logikanya semacam itu, dan itu memang benar begitu gitu ya. Nah, karena itu peristiwa yang sudah terjadi itu memang harus ditafakur. Jadi ini kita akan bahas lagi tafakur itu apa gitu ya, tetapi harus dipikirkan bahwa segala sesuatu itu pasti akan dibuat baik oleh Tuhan pencipta untuk kita, karena pasti yaitu hakul yakin bahwa apa yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Sering kan mendengarkan seperti itu gitu ya, dan itu memang paten harus seperti itu. Nah, dalam praktiknya seperti apa? Nah, kita akan lihat prakteknya bagaimana sih kita menerapkan itu. Oke, jadi begini, kalau tadi dari sisi agama seperti itu, dari ilmu pengetahuan, sekarang dari ilmu pengetahuan ya. Jadi prasangka baik itu berawal dari pikiran kita yang memancarkan prasangka-prasangka baik itu.
Nah, ketika prasangka baik itu kita pancarkan dari pikiran kita, dari hati kita gitu ya. Kan ada hati, ada pikiran kan gitu ya. Ada hati, ada pikiran. Nah, ketika kita memancarkan sesuatu yang baik, berprasangka baik misalnya, itu adalah memancarkan gelombang pikiran yang baik, memancarkan gelombang hati yang baik juga. Nah, apa imbasnya? Maka akan datang kebaikan-kebaikan ke diri kita. Makanya para kiai, para pemuka agama menyampaikan kalau ada peristiwa coba dicari hikmahnya, dicari kebaikannya, supaya nanti kita akan menemukan kebaikan-kebaikan yang berikutnya. Nah, hal itu sebetulnya memang benar dan secara fakta ilmiah juga begitu. Jadi kalau kita memancarkan sesuatu yang baik gitu ya, dalam gelombang otak kita, dalam hati kita, maka itu juga akan memancarkan mengembalikan sesuatu yang baik pada kita. Jadi ketika kita berprasangka baik, maka kita akan mendapatkan suatu kebaikan dari alam semesta itu ya. Ya otomatis dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta. Karena kita sudah berprasangka baik, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Jadi kita memancarkan energi dari otak, dari hati kita sesuatu yang baik, maka alam akan mengembalikan kepada kita sesuatu yang baik. Itu hukum law of attraction ya. Jadi hukum tarik menarik. Nah, apakah benar hukum tarik menarik itu bekerja? Oke, nanti segera kita lihat ya. Apakah benar seperti itu secara ilmu pengetahuan IPA, ilmu pengetahuan alam. Kalau teman-teman ada yang dulu sekolahnya konsen di IPA, maka akan mengetahui ini ya. Oke, kita akan lihat segera. Ini hukum tarik menarik ya. Kalau kita memancarkan sesuatu yang baik melalui hati kita, melalui gelombang pikiran kita atau otak kita, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang baik. Oke, sekarang kita lihat dari sisi ilmu IPA atau fisika ya. Jadi kalau kita berteriak, katakanlah di hutan atau di ke alam semesta gitu, ketika kita meneriakkan kata A misalnya dengan kencang begitu, maka kita akan kembali mendapatkan suara itu, gema gitu ya. Jadi kita meneriakkan A maka akan kembali A. Nggak mungkin ketika kita berteriak A kemudian kata yang kembali ke diri kita itu B. Itu tidak akan pernah ada gitu ya. Makanya itu adalah contoh sederhana dari hukum alam itu sendiri. Jadi hukum alam, sunatullah itu sendiri, hukum alam itu sendiri, hukum dunia itu ya, hukum fisika itu yang terjadi. Jadi ketika kita melontarkan sesuatu yang baik, maka kita akan menerima sesuatu yang baik juga dalam pikiran. Artinya yang paling rendah, yang paling minim itu kan kita berprasangka. Berprasangka itu kan melibatkan hati dan pikiran ya. Ketika kita berprasangka baik, maka akan mendapatkan kebaikan juga. Nah, kemudian muncul bagaimana kalau kemudian kita antisipasi. Antisipasi itu kan sesuatu yang jelek, yang ya mungkin kita pikirkan wah jangan-jangan nanti akan seperti ini. Oke, begini. Oke, kita sudah clear bahwa kita harus berprasangka baik. Tidak bisa ditawar itu ya. Kita harus tetap berprasangka baik. Tetapi kan harus ada antisipasi. Betul. Jadi kalau dalam perusahaan, dalam perencanaan, maka itu ada plan A, plan B. Kalau misalkan dari plan A yang sudah dijadikan sesuatu yang baik, kemudian bagaimana kalau muncul sesuatu yang di luar dugaan kita, maka plan B berikutnya. Nah, itu kan sudah ada. Jadi sudah ada, tetapi rencana yang baik tadi tetap dijalankan. Nah, kalau tiba-tiba, tapi kan ketika kita melaksanakan kebaikan itu tidak pernah berpikir atau tidak berprasangka jelek, tapi tetap akan memunculkan prasangka baik, strategi baik, dan ini dan itu gitu ya, inovasi-inovasi yang baik. Tiba-tiba muncul sesuatu yang di luar dugaan kita, plan B yang akan berjalan. Tetapi ketika kita sudah melaksanakan, sudah berjalan dengan plan A yang baik tadi, kita tidak akan pernah berpikir yang jelek lagi, tapi akan baik lagi gitu ya. Nah, oke, yang gampang begini. Contoh yang berikutnya gitu ya. Kalau kita dalam perjalanan sebuah mobil itu kan ada, kalau mobil keluarga ya, mobil yang kecil itu ada 4 ban, 4 roda. Depan 2, belakang 2. Satu lagi cadangan. Cadangan itu apa? Cadangan itu adalah roda yang dalam kondisi baik ketika dicadangkan itu. Nah, ketika ada satu yang bermasalah, maka roda cadangan itu yang akan diturunkan, digantikan. Clear bahwa ada cadangan, ada antisipasi. Oke ya, ada antisipasi, tetap ada antisipasi. Nah, sekarang ketika kita
semua ban dalam kondisi baik, kemudian kita melakukan perjalanan dari kota A ke kota B, kita tidak akan pernah memikirkan wah nanti banyak bocor apa enggak. Kita akan berjalan menuju kota tujuan kita dengan baik, dengan berperilaku sebagai driver yang baik kan gitu ya, dengan interaksi dengan kendaraan-kendaraan yang baik, kecepatan yang baik juga. Semuanya kita lakukan dengan baik supaya sampai di tujuan. Kita tidak pernah lagi berpikir, enggak bannya bocor gimana? Mungkin sudah ada cadangan, jadi begitu bocor langsung dipakai, diganti. Nah itu namanya antisipasi. Contoh yang lebih nyata lagi dalam ini ya, agama Islam, ketika ada seseorang yang bertanya tentang tawakal, ikhtiar atau tawakal kan gitu. Loh, ya dua-duanya ikhtiar ya tawakal. Itu contoh yang nyata ya. Jadi ada seorang yang diceritakan bertanya kepada Rasulullah membawa onta gitu ya. Nah, Rasulullah, apakah saya bertawakal atau saya ikat unta saya? Ya diikat dulu baru tawakal kan begitu. Artinya apa? Kita sudah menyediakan cadangan. Nanti kalau supaya aman perjalanan itu, maka unta itu supaya aman, unta harta benda yang kita bawa itu kita ikat dulu dengan baik, kemudian kita berserah diri, bertawakal. Jadi ya ceritanya kan ketika unta itu dibawa, kalau dilepas tidak diikat itu kan bisa pergi kemana-mana. Nah diikat dulu cadangannya itu supaya nggak lari kan gitu, cadangannya itu. Kemudian setelah itu kita bertawakal, berserah diri. Apakah kita diam? Ya enggak, melaksanakan kegiatannya. Mau bertemu dengan Rasulullah tadi ya dilanjutkan bertemu dengan Rasulullah. Nah tinggal tadi sudah selesai karena ada cadangannya. Sama dengan kita punya ban cadangan itu ya. Jadi ban cadangannya dibawa dulu, terus kita berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Sehingga nanti ketika ada masalah sudah tinggal pakai kan gitu. Nah seperti itulah bagaimana kita berprasangka baik, berprasangka positif pada setiap peristiwa. Karena bagaimanapun juga setiap peristiwa itu ada hidayah, ada hikmahnya bagi yang mau mencarinya. Artinya apa? Menggunakan berpikir, menggunakan akal, bertafakur gitu ya, sehingga muncul yang semacam itu. Nah itu contoh-contoh kenapa kemudian kita harus berprasangka baik. Sekali lagi, berprasangka baik itu bukan hanya sekedar berprasangka dalam hati, tetapi ada perilaku gitu ya. Jadi yang namanya berprasangka baik atau keimanan itu kan ada 3 tahapan, yaitu yang pertama di dalam hati selama-lamanya iman, kemudian melakukan dengan kekuasaan kita, kemampuan kita ya secara fisik, kemudian yang berikutnya adalah dengan harta kita. Nah ketika itu diwujudkan dalam berprasangka baik, maka berprasangka baik itu bukan hanya dalam hati, bukan hanya dalam pikiran, tetapi juga ada perilaku baiknya. Perilaku baik itu apa? Untuk menunjang tadi itu. Jadi pikiran kita tadi bertawakal, kita laksanakan, mengikat unta, kemudian sudah berserah diri gitu ya. Ada contoh, ini bukan berprasangka baik gitu ya. Jadi ada seorang yang biasa bermain sirkus dengan ular gitu ya. Kemudian satu saat digigit oleh ular berbisa itu. Nah dibawa ke dokter tidak mau, dibawa ini tidak mau, berprasangka baik saja bahwa nanti akan baik seperti biasanya. Tidak bisa. Jadi ketika mengalami sebuah peristiwa, maka kita berprasangka baik, ada solusi yang akan bisa kita gunakan. Nah itu prasangka baik dalam pikiran kita. Kita tancapkan dulu bahwa ada solusi yang bisa kita pakai. Nah yang berikutnya kita berusaha mencari berbagai solusi, berikhtiar mencari solusi. Nah itu tadi berprasangka baik. Jadi berprasangka baik bukan hanya dalam hati, pikiran, tetapi juga dalam perbuatan, dalam perilaku kita juga ikut mendukung prasangka-prasangka baik itu tadi ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita lebih baik lagi dalam kehidupan ini ya. Salam dan sukses selalu untuk Anda.